kalian semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Asap hitam yang keluar dari knalpot kendaraan dan mesin pabrik tidak ramah lingkungan. Emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dan mesin berbahaya bagi kehidupan manusia karena berpotensi merusak lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil dalam kegiatan sehari-hari setidaknya berkontribusi hampir sebesar 2/3 emisi gas rumah kaca yang diproduksi global. Perubahan iklim yang tidak menentu juga dapat terjadi karena adanya hal ini. Akibatnya, suhu di permukaan bumi mengalami kenaikan. Suhu rata-rata permukaan bumi saat ini adalah 27 derajat Celcius. Adapun dampak dari kenaikan suhu permukaan bumi diantaranya naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Selain itu, adanya pemanasan global tentu berbahaya bagi keberlangsungan makhluk hidup. Ayo kita semua sayangi bumi ya dengan melestarikan lingkungan. Kita mulai belajar, tapi jangan lupa diawali dengan doa. Struktur bagian dalam bumi diselidiki dengan cara tidak langsung. Maksudnya, penyelidikan bagian dalam bumi tidak dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung secara fisik hingga ke pusat bumi. Akan tetapi, struktur bagian dalam bumi dipelajari dengan cara memonitor dan menganalisis gelombang kejut yang dihasilkan oleh gempa bumi. Struktur bagian dalam bumi disusun oleh 3 lapisan utama, yaitu inti terdiri dari inti dalam dan inti luar. Inti dalam suhunya dapat mencapai 6.000 derajat Celcius dengan tekanan sekitar 2 juta atmosfer. Terdiri dari kristal besi sebanyak 80% dan kristal nikel. Inti dalam bumi merupakan sumber medan magnet. Sedangkan inti luar berupa zat cair yang sangat kental bersuhu sekitar 4.000 derajat Celcius. Dan untuk mantel bumi terdiri dari mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas dan bawah berupa cairan yang sangat kental bersuhu tinggi. Dan lapisan terluar adalah kerak yang terdiri dari benua dan lautan. Kerak adalah lapisan yang paling luar dari bumi. Litosfer artinya lapisan batuan berupa lapisan kerak bumi yang paling luar. Kemudian, kita juga akan mempelajari tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang dimaksud dengan tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam perut bumi. Tenaga endogen dibagi menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa. Tektonisme yaitu perubahan dan pergeseran letak kerak bumi dalam daerah yang luas. Sedangkan vulkanisme adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan naiknya magma dari lapisan dalam litosfer menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke luar permukaan bumi. Sedangkan untuk gempa adalah gejala pengiring aktivitas tektonisme maupun vulkanisme. Kemudian, tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi, yang biasanya mengubah sesuatu yang dihasilkan oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen meliputi pelapukan, pengikisan, pengangkutan sambil mengikis, dan pengendapan. Lapisan bumi selanjutnya adalah hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air dan sfer yang artinya lapisan, yaitu semua bentuk air yang ada di bumi, baik berwujud cair, uap, ataupun padat. Sebanyak 70% permukaan bumi diselimuti oleh air. Kemudian, kita akan pelajari tentang atmosfer.
Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Tebal lapisan atmosfer ini mencapai lebih dari 10.000 km diukur dari permukaan laut. Hampir 97% dari udara terletak pada lapisan paling bawah, yaitu mencapai ketebalan 30 km. Makin jauh dari permukaan bumi, udara pada lapisan atmosfer makin berkurang. Lapisan-lapisan atmosfer terdiri dari lapisan troposfer. Hampir 80% dari seluruh gas di atmosfer ada di lapisan troposfer. Suhu udara rata-rata pada permukaan bumi mencapai 27 derajat Celcius. Makin ke atas, suhu udara makin menurun. Kemudian, lapisan stratosfer. Pada lapisan ini terdapat ozon yang dapat menahan radiasi ultraviolet sinar matahari. Kemudian lapisan di atasnya yaitu lapisan mesosfer. Pada lapisan ini terdapat suhu terendah dari semua lapisan atmosfer karena pada lapisan ini tidak ada gas yang dapat menahan radiasi sinar matahari. Kemudian ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer, sesuai dengan namanya, maka lapisan ini lebih panas daripada lapisan-lapisan atmosfer lainnya. Lapisan ini mempunyai ketinggian antara 80 sampai 400 km yang dapat membakar meteor yang jatuh menuju permukaan bumi. Pada ketinggian 100 sampai 175 terdapat sebuah lapisan ionosfer, yaitu lapisan yang mempunyai daya ionisasi yang sangat besar. Lapisan ionosfer berfungsi sebagai bidang pemantul gelombang-gelombang radio yang datang dari permukaan bumi sehingga gelombang radio itu dapat diterima kembali di bumi. Kemudian ada lapisan eksosfer, yaitu molekul gas utama penyusun lapisan ini adalah gas hidrogen. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat yang tidak luas pada saat tertentu. Biasanya tidak terlalu lama. 5 unsur utama cuaca yaitu suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, dan awan. Sedangkan yang dimaksud dengan iklim adalah cuaca rata-rata pada wilayah yang luas dalam waktu yang cukup lama. Sekarang bukan saatnya bagi kita untuk menutup mata terhadap perubahan iklim yang kian mengkhawatirkan. Berikut adalah 5 kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi produksi emisi gas rumah kaca. Yang pertama, membiasakan diri untuk berjalan kaki atau bersepeda setiap harinya. Bila bepergian cukup jauh, gunakan alat transportasi umum. Hal ini bisa mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan tentunya baik untuk kesehatan. Yang kedua, menggunakan energi listrik, bahan bakar minyak, gas, dan air dengan bijak. Kemudian, mengurangi penggunaan kertas, artinya kita bisa memperpanjang kehidupan pohon-pohon baik yang ada di hutan, industri, maupun hutan primer. Keberadaan pohon di dunia berperan penting untuk menghasilkan oksigen dan melindungi bumi kita dari peningkatan suhu udara. Kemudian, karbon yang diserap di dalam jaringan tumbuhan kayu dapat berguna bagi kehidupan kita. Kemudian yang keempat, tahukah kamu bahwa sekitar 269.000 ton sampah plastik mengambang di laut? Lalu berapa banyak yang tertinggal di darat? Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, artinya kita telah mengurangi jumlah sampah plastik yang sulit terurai. Kemudian yang kelima, mengolah sampah organik menjadi kompos dan mengolah sampah non-organik menjadi kreativitas. Kita semua harus semangat dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum.